Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Ya, kita kembali lagi berjumpa dalam Renungan Pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan bagi kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita semua. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi ini, kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan. Atas begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga bahkan pemeliharaan Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kami kembali akan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Mari singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami semua ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi setiap kami. Dan kami pun mengerti akan kehendak-Mu ya Tuhan. Sehingga kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Matius 7 ayat 7 sampai 11. Saya bacakan. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberikan batu kepada anaknya jika ia minta roti? Atau memberi ular jika ia minta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Jemaat dikasih Tuhan, firman Tuhan nyatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Seringkali kita merasa, aku gak terima apa-apa. Pertanyaannya, sudah minta? Ya, minta kepada siapa? Minta kepada Tuhan. Ya, dikatakan, carilah maka kamu akan mendapat. Jadi ada upaya juga. Yang pertama, minta. Ya, minta itu berarti kita butuh istilahnya anugerah, kemurahan ya, kita butuh kemurahannya. Tetapi di sisi yang lain, carilah, ada upaya, ada sesuatu yang harus kita kerjakan. Dengan mencari, maka kita akan mendapat. Kadang-kadang kita berusaha mencari tapi jalannya tertutup, pintu tertutup. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Begitu pintu dibukakan, disitulah ada jalan keluar. Jadi intinya dari semua ini adalah Tuhan mau memberi yang baik kepada setiap kita. Dari setiap permintaan kita, kita akan diberi. Dari setiap usaha yang kita lakukan, kita akan memperoleh atau mendapatkannya. Bahkan ketika buntu sekalipun, ketok Tuhan, ketok pintunya. Dan Tuhan akan bukakan pintu bagimu. Dan dikatakan setiap orang yang meminta, menerima, yang mencari, mendapat, yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Artinya di sini tidak ada jalan buntu. Di dalam Tuhan selalu ada solusi. Di dalam Tuhan selalu ada pertolongan. Di dalam Tuhan selalu ada solusi.
Jadi tidak ada alasan untuk kita, aku ya istilahnya sudah berupaya kok, mentok saja. Perhatikan, bagaimana engkau berinteraksi dengan Tuhan. Ya, bagaimana engkau memperhatikan firman ini. Loh, aku sudah berusaha tapi kok belum mendapatkan apa yang baik. Firman-Nya berkata, iya memberikan yang baik bagi anak-anaknya. Loh, kok aku sudah berdoa belum mendapat? Ayo, berdoa lagi. Tetaplah berdoa, tetaplah percaya. Jangan goyah, baru sekali berdoa dah putus asa. Jangan. Masih ingat bagaimana Elia yang punya iman luar biasa bisa menghentikan hujan saja untuk berdoa, untuk bisa turun hujan lagi. Dia berdoa sampai berapa kali? 7 kali. Dia bersujud 7 kali. Baru akhirnya ada tanda-tanda hujan turun. Perhatikan. Tidak ada seorang bapa yang jahat saja yang akan memberikan yang buruk bagi anak-anaknya. Minta roti diberi batu, minta ikan diberikan ular, tidak mungkin kan? Apalagi dia Tuhan, dia Bapa yang baik. Dia akan memberikan yang baik bagi kita anak-anaknya. Jadi pemberian Tuhan pasti baik. Karena itu pastikan kita selalu terhubung, berinteraksi dengan Tuhan. Sehingga kita bisa mengalami apa yang baik. Kalau mau mengalami apa yang tidak baik, cek dulu. Apakah ini dari Tuhan atau bukan? Kadang-kadang iblis merancangkan yang jahat memang untuk hidup kita. Tetapi kita mesti sadari, Tuhan selalu memberi yang baik. Kalau nggak baik, mungkin itu bukan pemberiannya. Mungkin itu prosesnya untuk mendapatkan yang baik. Kan dikatakan cari. Artinya ada upaya yang Tuhan kadang-kadang izinkan untuk kita lakukan. Yang terpenting adalah dengerin Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan. Apakah Tuhan suruh kita untuk melangkah? Seperti apa caranya? Tuhan selalu punya cara. Jangan batasi Tuhan. Jangan pernah menyimpulkan segala sesuatu sebelum berdoa kepada Tuhan. Sesungguhnya Tuhan selalu memberi pemberian yang baik bagi mereka yang meminta kepadanya. Sudahkah kau meminta kepada Tuhan dalam doamu? Sudah kau meminta sesuatu yang baik kepada Tuhan? Ingat, Dia memberikan yang baik. Bukan yang jahat, bukan yang buruk, bukan yang mencelakakan. Tetapi Dia memberikan yang baik. Bahkan Dia memberikan masa depan, hari depan penuh harapan. Dia memberikan kemenangan, keberhasilan. Mari jemaat dikasih Tuhan, saya mengajak kita semua. Miliki iman yang teguh dalam Tuhan. Dan tetaplah dekat dan berinteraksi dengan Tuhan. Dengarkan Tuhan. Ketika Dia berkata, minta, minta. Ketika Dia berkata, cari, cari. Ketika Dia mengatakan, ketuklah pintu, ketuk. Maka Dialah yang akan menjadi jawaban bagi setiap kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu pagi ini. Tuhan yang memberikan kelegaan, memberikan satu kepastian, pengharapan bagi kami. Ketika kami meminta, kami akan mendapat. Ketika kami mencari, kami akan menemukan sesuatu. Ketika pintu tertutup sekalipun, pintu diketok, maka akan dibukakan jalan bagi kami. Kami percaya di dalam Engkau selalu ada solusi, ada jalan keluar, dan akan ada pertolongan dan kemenangan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami percayakan seluruh hidup kami dalam tuntunan penyertaan-Mu. Hari ini Tuhan, mohon berkat-Mu, jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera, segala berkat Tuhan atas kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, yuk. Semangat ya, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.